Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hamka muda yang dirahmati Allah? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam perkuliahan pendidikan agama. Dan tema pembahasan kita hari ini adalah kebutuhan manusia atas agama. Langsung saja kita simak materinya berikut ini. Baik ya hamka muda, setelah kita membahas materi sebelumnya tentang pandangan orang-orang sekuler, orang-orang ateis terhadap agama ya, kita dapat menyimpulkan bahwa mereka memandang bahwa agama tidak ada kontribusi di dalam kehidupan publik ya, di dalam kehidupan duniawi. Jadi bagi mereka untuk memajukan kehidupan duniawi itu, agama harus dipinggirkan. Nah, kita dapat memahami hal ini ya ketika kita melihat sejarah agama di dunia barat ya, sejarah sekulerisme ya, tentu saja ya, kita bisa tahu dan memahami tentang hal ini. Tapi ini akan berbeda ketika kita memahami agama, terutama dalam konteks agama Islam ya. Nah, oleh karena itulah penting bagi kita untuk melihat, memahami bagaimana sesungguhnya peran agama dalam peradaban manusia. Ya, terutama yang akan kita kaji hari ini adalah agama Islam. Kita hendak memastikan, ya, kita hendak memahami bahwa agama tidak pernah lepas sepanjang peradaban manusia hingga hari ini. Ya, kita ingin menggarisbawahi dalam tema pembahasan ini bahwa manusia senantiasa dan pasti butuh terhadap agama. Oke ya, hamka muda yang dirahmati Allah. Kita akan mulai pahami pertama dari definisi agama ya. Agama secara bahasa itu berasal dari kata a ya, yang artinya tidak, dan kemudian gama yang artinya kacau. Jadi agama artinya adalah tidak kacau. Agama adalah sebuah aturan yang dimaksudkan agar kehidupan manusia itu tidak kacau. Oke ya, seperti itu. Nah, tentu saja kata agama ini adalah kata dalam bahasa Indonesia yang kita pakai di Indonesia. Nah, oleh karena itu kita dapat menelusuri akar kata ini ya, penggunaan kata ini dalam konteks Indonesia itu sesungguhnya adalah konteksnya adalah agama Hindu dan Buddha ya, karena agama ini bahasa Sanskerta ya, bahasa Sanskerta. Nah, oleh karena itu memahami agama dengan kata agama, maka afiliasinya tentu saja pada akar sejarahnya agama Hindu dan agama Buddha. Nah, mengapa ini penting? Ya penting supaya orang tidak salah memahami. Sebab ada perbedaan ruang lingkup ajaran ya, nanti antara agama Hindu dan Buddha dan juga terutama dengan agama Islam ya, seperti itu ya teman-teman sekalian. Oke. Kemudian jika kita lihat ke dalam bahasa Inggris, agama adalah religi ya. Religi ini bahasa Latin, berasal dari kata elegare yang artinya mengikat. Beragama berarti mengikatkan diri atau terikat atas suatu cara pandang dan aturan-aturan tertentu. Jadi kita terikat dengan sebuah aturan. Ada aturan yang harus ditaati. Oke ya. Hampir mirip ya pengertian religi dengan agama. Kalau agama ya adalah sebuah aturan agar hidup tidak kacau, sama juga di sini religi ya, itu adalah ikatan. Kita mengikatkan diri pada satu aturan ya, tentu saja agar hidup kita teratur. Nah, hamka muda yang dirahmati Allah, betul secara sekilas kata ini mempunyai kesamaan ya, mempunyai kesamaan antara agama dan religi. Nah, tapi mempunyai konteks sejarah dan latar belakang yang berbeda-beda. Kalau tadi agama punya konteks sejarah Hindu dan Buddha karena berasal dari bahasa Sanskerta, konteksnya itu Indonesia, tapi kemudian religi itu konteksnya Barat, dan saat itu yang mendominasi Barat adalah agama Kristen. Nah, dengan demikian kalau di Barat disebutkan kata religi,
ya kata religi, maka memori ini akan dibawa pada ruang lingkup dan sejarah ajaran agama Kristen. Yang tentu saja kita menggarisbawahi dalam konteks sekulerisme ini punya catatan sejarah tersendiri ya. Termasuk sejarah kelam di abad pertengahan yang kemudian membuat para ilmuwan trauma dan kemudian memusuhi agama. Ya, jadi kata religi, kalau disebutkan kata religi, maka memori ya di barat itu terbayanglah ya ruang lingkup dan sejarah agama Kristen yang bagi mereka itu adalah sejarah traumatik ya, sehingga lahirlah sekulerisme yang ingin meminggirkan agama dari kehidupan dunia. Nah, hamba muda yang dirahmati Allah, ini penting kita pahami karena nanti sekali lagi kalau kita bicara Islam, ini punya konteks sejarah dan ruang lingkup ajaran yang berbeda-beda. Jadi memahami kata agama, memahami kata religi, asal katanya itu penting sebab masing-masing kata itu punya muatan memori pemahaman yang berbeda-beda. Kemudian kalau kita melihat ke dalam bahasa Arab, nah ini tentu saja adalah bahasa induk untuk agama Islam seperti itu ya. Kita dapat menangkap pemahaman bahwa agama dalam bahasa Arab adalah ad-din. Ad-din ya, agama Islam, dinul Islam. Kata ad-din artinya al-jaza atau balasan atau at-ta'ah, ketaatan ya. Atau suatu sikap ketaatan atau penghambaan yang didasari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, hamba yang dirahmati Allah, ada juga di sini kemiripan ya, kesamaan dengan agama dengan religi. Apa? Poinnya adalah kata ketaatan. Kata ketaatan. Adin. Dan juga adin juga bermakna perjanjian atau bermakna juga hutang ya. Adin juga bermakna hutang. Artinya apa? Artinya adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia. Kepada siapa? Kepada Tuhannya. Ini adalah aturan yang mutlak yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian harus ditaati, diikuti oleh manusia agar hidupnya teratur tentu saja ya. Jadi, kalau dia tidak laksanakan, dia seperti orang yang berhutang. Seperti orang yang berhutang. Karena itu salah satu arti kata adin adalah hutang, berhutang. Kalau kita tidak beragama, kita berhutang. Ya, berhutang, sesungguhnya kita berhutang pada kehidupan ini karena kita hidup tanpa aturan yang diberlakukan oleh Allah yang Maha membuat kehidupan ini. Ya. Nah, hamba muda yang dirahmati Allah, sekali lagi ada kemiripan mana antara agama, antara religi, antara adin. Kemiripannya di mana? Yaitu soal ketaatan. Soal bagaimana aturan-aturan ini harus ditaati supaya manusia hidup secara teratur. Jadi agama ini itu adalah sebuah aturan agar manusia hidupnya tidak kacau. Agar manusia terikat pada suatu aturan. Agar hidupnya tidak ngawur, gitu ya. Hidup ini mesti berdasarkan satu regulasi, satu aturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan yang membuat manusia dan alam semesta ini. Nah, tapi sekali lagi kata ad-din itu akar kata bahasa Arab ini adalah tentu saja pijakan historinya adalah agama Islam. Yang di sini kalau kita bicara ad-din itu punya memori, pemahaman, ya, kenangan sejarah, ya. Kemudian kita juga memahami ruang lingkup agama yang tentu saja berbeda dengan agama Hindu, agama Buddha, ya. Termasuk juga agama Kristen yang berkembang di barat saat itu yang kemudian melahirkan sekulerisme saat itu ya dalam konteks sejarah ini. Nah, agama Islam itu mempunyai ruang lingkup tersendiri ya, tidak bisa disama-samakan dengan agama lain. Ya, oleh karena itu penting sekali kita menggarisbawahi hal ini. Sehingga kalau ada orang yang punya latar belakang barat ya, para ilmuwan yang sekuler itu dia punya memori kata religi yang dia pahami bahwa agama itu adalah seperti halnya Kristen yang mereka sendiri punya memori
traumatik terhadap agama ini, kemudian seakan-akan semua agama itu akan disamakan, ya, akan disamakan. Maka kita menjadi dapat memahami kalau sekulerisme kemudian dia menjadi musuh semua agama. Ya, dia menganggap bahwa agama semuanya sama. Agama itu akan menghalangi kemajuan kehidupan duniawi. Sehingga ketika dihadapkan dengan Islam, juga mereka memandang Islam sebagai agama yang tidak relevan dengan kemajuan dunia saat ini.